Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku tuh pengen cerita kali ini bagaimana hari-hariku selama aku terkena anxiety atau kecemasan berlebih. Jadi hari-hariku itu cuma dihantui dengan pikir-pikiran negatif. Takut mati, takut penyakit berat. Semisal kalau kayak ada sensasi keliengan, gak enak gitu, aku tuh mikirnya tuh udah jangan-jangan ini gejala penyakit apa nih, jangan-jangan aku kenapa nih, padahal badan tuh sehat. Orang itu kalau lihat itu kayaknya tuh sehat, tapi kita tuh merasa diri kita tuh kayak sakit kayak gitu. Jadi hari-hariku itu cuma bangun tidur gitu, cuma cemas, takut, gak jelas. Nah terus semisal ada muncul sensasi kayak tenggorokan ganjel gitu, aku udah panik banget, udah takut banget, mikirnya tuh udah jangan-jangan kenapa nih gitu. Padahal aku kan sering juga ya kayak konsultasi, kayak sharing gitu dengan orang yang gak punya anxiety. Mereka itu tiap hari juga punya keluhan kayak nggak enak, terus punggungnya sakit atau apa gitu, tapi mereka nggak cemas. Bedanya tuh sama kita kayak gitu. Kalau kita itu kan kayak ada sensasi sedikit gitu, kita mikirnya tuh udah jauh kemana gitu, udah jauh banget mikirnya, jangan-jangan aku kenapa nih kayak gitu. Nah kalau orang yang nggak punya anxiety, mereka tuh nggak cemas. Jadi semisal kayak dadanya nggak enak gitu atau punggungnya sakit, mereka cuma mikir jangan-jangan aku ini ya kecapean gitu, berarti aku butuh istirahat. Nah bedanya dengan orang anxiety itu ya di situ. Kalau anxiety itu kalau ada sensasi dikit gitu aja, itu mikirnya tuh udah jauh kemana, ya jangan aku kenapa, ya jangan asam lambungku naik lagi nih, aduh aku kenapa lagi nih, bakal kenapa nih, sampai nggak bisa tidur, sampai takut makan, sampai takut ngapa-ngapain, jadi panik cemas seharian. Ya bedanya tuh di situ. Jadi aku tuh selama kena anxiety itu jadi banyak di rumah, terus apalagi lagi wabah begini ya, jadi memang di rumah terus. Anxiety-nya semakin menjadi-jadi, jadi pikiran negatifnya itu semakin meracuni kayak gitu. Jadi takut ini, takut itu, takut makan ini, semisal makan ayam takut nanti kalau makan ayam sering nanti kena kolesterol. Terus nanti kalau habis makan langsung tiduran semisalnya, nanti aku kenapa. Pokoknya pikiran negatif aja tiap hari. Terus kadang kalau lihat orang-orang itu, kayaknya orang itu tuh happy, hidupnya tuh kayak happy gitu, kayak beda sama aku tiap hari itu cuma mikirin cemas, takut. Beda sama orang-orang, kayaknya mereka tuh menikmati hidupnya, aku tuh kayak gini, mereka begitu gitu, malah jadi kayak meratapi. Aku kayak gitu tuh lama banget. Jadi anxiety-ku itu aku ikuti, jadi hidupku itu cuma mengikuti anxiety-ku, dikendalikan pikiranku gitu. Aku lama banget kayak gitu, dan sampai akhirnya aku bisa keluar dari zona negatif itu. Caranya yaitu aku ke psikolog. Awalnya aku konsultasi begini, aku nggak malu, aku menceritakan apa yang aku rasakan. Jadi kita jangan merasa diri kita, kenapa kok aku punya sakit kayak gini gitu, sedangkan orang itu nggak kayak gitu. Jadi kita jangan menyamakan kita sama orang lain. Setiap orang itu juga bakal sakit, tapi mungkin sakitnya berbeda. Jadi menurutku kalau cuma masalah kecemasan gitu bisa diatasi psikolog dan psikiater. Jadi menurutku kita nggak usah malu kalau memang kita butuh ke psikolog atau ke psikiater.
kita konsul sama mereka, jadi mereka memang ahli di bidangnya. Terus banyak lakukan aktivitas biarpun di rumah, jadi mungkin bisa memasak, atau yang punya anak bisa ngurus anak, ngajak anak bermain, bersihkan rumah, mungkin bikin planning setiap hari, aku harus apain hari ini, aku masak ini, aku mau bikin roti atau apa gitu. Kalau yang udah kerja kan itu lebih terjadwal lagi, jadi mereka kerja pagi sampai sore, dan di sana mereka ketemu orang-orang kan, jadi nggak perlu dijadwalkan. Tapi kalau yang ibu-ibu yang cuma di rumah aja, menurutku mending bikin kayak planning gitu, kayak jadwal gitu, aku hari ini harus ngapain, aku masak apa, aku bikin apa gitu, jadi biar hari-harinya tuh nggak begitu membosankan. Terus saranku kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena aku udah merasakan banget setelah aku mendekatkan diri kepada Allah, aku bercerita apa yang aku rasakan, aku benar-benar memohon ampunan. Aku nggak ngerti dengan diriku ini, aku kenapa gitu, aku bercerita, aku merasa Allah itu tuh ada di dekatku gitu, aku merasa jauh lebih tenang daripada aku cuma diam terus aku meratapi nasibku gitu. Aku menjadi jauh lebih tenang setelah aku mendekatkan diri kepada Allah. Jadi aku bercerita apa yang aku rasakan, aku minta pertolongan, terus memohon ampun gitu, terus sholat tepat waktu, mengaji, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak istighfar gitu. Aku memang merasakan jauh banget rasanya tuh, perubahannya, cemas dan takutnya tuh berkurang banget. Terus saranku, kalian hindari hal-hal negatif, orang-orang yang suka berpikiran negatif. Semisal kita nanya, aku kenapa ya kok suka keliengan, kadang kan ada orang yang jangan itu kan ini mbak, kalau keliengan tuh biasanya tanda begini. Itu menurutku kalian hindari orang-orang yang kayak gitu, karena orang yang kena anxiety itu kan apa-apa serba dipikir, takutnya malah menimbulkan cemas, menimbulkan takut, malah sampai panik kayak gitu ya. Jadi saranku kalian hindari orang-orang yang kayak gitu. Terus kalau memang butuh ke dokter ya ke dokter, tapi kalau aku pernah ya ke dokter, berobat ke dokter, tapi karena dokternya mendiagnosis waktu itu aku kena psikosomatik, jadi aku langsung ke psikolog, aku konsul sama psikolog, dan aku rutin minum herbal. Jadi aku rutin minum kunyit, temulawak gitu. Jadi aku seling, hari ini misal kunyit, besok aku minum temulawak. Tapi untuk ibu hamil aku tidak menyarankan ya. Terus aku juga rutin minum madu, dan aku kalau pagi itu bangun sepagi mungkin, istirahat yang cukup, tidurnya yang cukup, gitu aja yang mungkin yang bisa aku kasih tahu ke kalian, apa aja yang udah aku lakukan hingga aku bisa keluar dari zona nggak enak itu ya, dari hal-hal negatif, dari kecemasan, dari anxiety-nya itu. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan kalian komen di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Mungkin cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.